nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali ya. Walaupun memang masih terbatas pertemuan kita, yaitu masih dalam tahap pembelajaran online atau digital, namun mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat teman-teman semua untuk thalabul ilmi. Apalagi untuk hari ini kita akan membahas terkait mata pelajaran TIK. TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kalau berbicara terkait teknologi, apa yang kita lakukan saat ini itu sudah memenuhi unsur teknologinya. Karena dengan kita belajar meskipun tidak bertemu, itu fungsi dari teknologi dan kita sudah bisa memanfaatkan teknologi. Nah, kalau pun ada yang bertanya, itu mungkin ada yang bertanya, kita kan nama mata pelajaran itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu kalau kalian baca, kalau antum semua baca buku TIK, itu pasti isinya mengenai komputer. Lalu pertanyaannya, mengapa harus komputer? Sedangkan teknologi ini banyak. Salah satunya seperti yang kita pakai saat ini, yaitu handphone. Nah, jadi mengapa di sini TIK pembahasannya komputer? Nah, maka disinilah untuk hari ini, karena kita baru pertama kali bertemu ya di pelajaran TIK, seperti biasa kita harus mengenal dulu apa yang akan kita pelajari. Nah, bisa dilihat TIK itu kan terdiri dari 3 suku kata: teknologi, informasi, komunikasi. Kalau kita berbicara tentang teknologi, seperti yang tadi Anda sampaikan, banyak contohnya, banyak gitu ya. Dan mungkin kita, bukan mungkin, setiap hari pasti kita memakai teknologi. Yang paling sering handphone atau ketika kita di rumah memanfaatkan cahaya listrik, ada lampunya, atau ketika kita duduk di
telekomunikasi. Nah, apa teknologi telekomunikasi? Contohnya, setidaknya ada 4 contoh untuk teknologi telekomunikasi. Ya, pertama, telepon. Telepon yang dimaksud di sini bisa smartphone, handphone, atau bisa juga telepon biasa, telepon kabel. Ya, yang mungkin saat ini sudah jarang ditemukan ya. Bahkan baik telepon umum atau warung telepon atau disingkat wartel pun udah istilahnya udah punah. Yang kedua, faxmail. Faxmail itu digunakan biasanya untuk mengirim data secara jauh. Bentuknya seperti printer, ya. Bentuknya seperti printer. Ketiga adalah radio. Jelas, radio ini sebelum ada smartphone itu sebagai alat komunikasi, tetapi hanya komunikasi satu arah, ya. Dalam radio kan biasanya ada yang ngomong ya, tapi kita kan nggak bisa jawab apa yang dibicarakannya. Nah, itu komunikasi satu arah, jadi kita hanya bisa mendengarkan. Dan yang terakhir itu televisi. Televisi pun sama, komunikasi satu arah, tetapi berbeda dengan radio. Kalau radio itu bentuknya audio, artinya kita hanya bisa mendengarkan. Kalau televisi bentuknya visual, kita bisa melihat. Kita menonton kartun apa, kita bisa melihat gitu. Oh, si ini kayak ini bentuknya, bisa melihat. Ya. Jadi hanya dua kelompok dalam TIK, yaitu teknologi komputer dan juga teknologi telekomunikasi. Lalu, nah, di sini kita akan membicarakan tentang komponen TIK. Mengapa harus tahu komponennya? Komponen itu serupa tubuh manusia yang mana terdiri dari beberapa komponen, misalnya tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya. Dan komponen itu saling melengkapi. Tugasnya itu masing-masing. Mata untuk melihat, bibir untuk memakan misalnya, atau untuk berbicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk mengambil, kaki untuk berjalan, dan lain sebagainya. Begitupun TIK. Di sini sekali lagi ya, ketika kita berbicara terkait TIK, kita fokus kepada komputer. Karena meski tadi hanya 2, tetapi semua yang ada di dalam teknologi telekomunikasi itu ada di dalam komputer. Televisi bisa nonton, komputer pun kita bisa nonton. Apalagi radio, mendengarkan murotal Al-Quran misalnya, di komputer pun sudah ada gitu. Atau untuk mengirim, bahkan sekarang di internet itu sudah lama, mungkin ya sudah lama ada yang namanya surat elektronik atau email. Terus berkomunikasi bisa, apalagi sekarang banyak aplikasi komunikasi visual gitu, seperti Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu ada di komputer. Maka ketika kita membicarakan TIK, kita pun membicarakan komputer. Komponen TIK itu setidaknya ada 3. Yang pertama, software. Software itu diartikan sebagai perangkat lunak. Kalau secara bahasa ya, software itu perangkat lunak. Masuk perangkat lunak apa artinya? Software itu adalah perangkat yang bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Contohnya apa? Aplikasi yang ada di dalam komputer. Misalnya aplikasi Microsoft Word. Kita bisa lihat Microsoft Word itu bagaimana, tapi apakah kita bisa pegang Microsoft Word itu? Enggak. Itu contoh dari
software. Jadi software itu contohnya adalah aplikasi yang ada di dalam komputer. Yang kedua, hardware. Ini kebalikannya. Hardware ini adalah perangkat keras. Kalau tadi lunak, ini keras. Atau secara istilahnya hardware itu perangkat yang bisa dilihat dan juga bisa dipegang. Ya. Salah satu contohnya ini adalah mouse. Mouse ini masuk kepada perangkat hardware karena mouse ini masuk kepada istilahnya keluarga komputer. Lalu bisa kita lihat, bisa juga kita pegang. Nah, itu salah satu contoh hardware dan itu yang dimaksud dengan hardware. Karena kebetulan Anda pakai laptop, jadi bentuknya hanya sederhana. Tapi kalau antum semua di rumah punya komputer, itu kan ada macam-macamnya ya, tidak hanya segini. Yang pertama mungkin misalkan ada monitor, terus juga ada keyboard yang buat ngetik, mouse yang tadi, dan juga CPU. Ya, CPU itu buat atau orang membahasakan CPU itu otak komputer, karena tanpa CPU komputer nggak bakal bisa jalan gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan hardware. Dan yang terakhir itu adalah brainware. Brainware itu perangkat otak. Brain itu otak ya. Yang dimaksud perangkat otak itu adalah kita sebagai manusia yang mengendalikan. Bisa antum bayangkan ketika misalkan komputer sudah ada, softwarenya sudah ada, aplikasi sudah lengkap, hardwarenya ada, software ada, pasti hardware ada gitu kan. Tetapi tidak ada yang menjalankan. Apakah komputer itu bisa nyala? Tentu tidak. Nah, itulah yang dimaksud dengan brainware. Brainware itu adalah kita. Oke, sampai sini ya. Mungkin untuk pengenalan dulu saja ya. Jadi itulah sebabnya mengapa TIK itu identik dengan komputer, karena di komputer itu sudah masuk ke dalam komponen TIK atau sudah memenuhi syarat sebagai teknologi yang bisa memberikan informasi dan juga bisa berkomunikasi. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Ini pembahasan belum selesai dan kita akan lanjutkan di pekan selanjutnya supaya tidak terlalu lama. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.